اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة سبيلا إلى الحق والهدى، والذي أكرم عباده بالإيمان والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل كتابه تذكرة لمن يتقي ربه ويخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي لا ينطق بالهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد المجتبى المصطفى، وعلى آله وأصحابه أولي العلم والتقى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك الفوز خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، walahu adzabun muhin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, dan ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kemenangan yang nyata. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya seraya kekal di dalamnya, dan itulah kegembiraan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam nerakanya. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat hina. Shadaqallahul aliyyul azim, wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Quba, kaum mukminin, kaum muslimin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia dan hadirnya kita di tempat yang mulia. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya
kembali siang hari ini Allah mudahkan kita hadir di masjid ini melaksanakan ibadah kewajiban kita khusus kepada kaum muslimin, melaksanakan ibadah salatul Jum'ah. Untuk yang kesekian kalinya tentunya Allah gembirakan kita dengan ibadah-ibadah kita. Apalagi ibadah besar seperti pelaksanaan ibadah salatul Jum'ah ini. Dan ketika kita gembira dengan ibadah-ibadah kita, itu merupakan bukti iman dan takwa hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap tentunya amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam ibadah dan kesalehan serta ketaatan kita kepada Allah. Karena saya yakin saudara sekalian rahimakumullah yang hadir seluruhnya di masjid ini pada saat pelaksanaan salatul Jum'ah ini semua hamba-hamba taat kepada Allah, hamba-hamba saleh, hamba-hamba ahli ibadah. Namun saudara sekalian, esok, lusa dan seterusnya wallahu alam, pengaruh-pengaruh kehidupan apakah masih mampu melemahkan ibadah kita, melemahkan iman kita, melemahkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada yang tahu satupun di antara kita saudara. Oleh karena itu inilah pentingnya kita saling mengingatkan, saling wasiat, saling berpesan di antara kita. Dan mari kita terus memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan lahir batin, kesabaran yang tinggi untuk meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan saleh dan taat kita kepada Allah. Dan pun juga kita berharap semua amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Quba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat khutbah Jumat siang hari ini kembali mari sebagai isi atau makna daripada saling mengingatkan di antara kita, kita kembali sekali lagi mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saudara sekalian terkait dengan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bahkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang sudah beberapa hari ini memiliki presiden yang baru. Dan itu bukan berarti saya akan berbicara tentang politik, tidak. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mimbar Jumat. Saya masih sadar, saya tidak lupa. Namun saya teringat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhati-hati saudara sekalian rahimakumullah. Kalau sekali lagi kita melihat pidato pertama presiden kita, kita sangat gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkatnya presiden baru kita ini subhanallah, semoga saja itu anugerah Allah. Semoga saja itu rahmat dan nikmat dari Allah. Begitu pidato yang disampaikan, semua yang kita harapkan, janji-janji mulia luar biasa. Kita senang, kita gembira, kita bahagia saudara. Seraya kita berharap semoga saja terbukti dari semua keinginan, harapan, cita-cita dan dari semua tugas-tugas yang dijalankan. Bahkan kepada semua orang-orang yang berada di sekitarnya. Saudara sekalian rahimakumullah, pidato presiden pertama yang disampaikan itu menggembirakan kita. Yang harapan kita semacam tadi saudara, semoga tidak hanya janji-janji belaka begitu saja, tetapi saudara sekalian rahimakumullah, mari kita mengkajinya. Yang kita khawatirkan dan yang kita takuti, kita khawatir, kita takut itu boleh-boleh saja, bukan kita berarti menuduh dan sebagainya, tidak. Saudara sekalian, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rasanya selama ini sudah beberapa kali kita dengar dan sering dibahas di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satakunu a'immatun, satakunu alaikum umara'un min ba'di." Akan terjadi, terangkat di tengah-tengah kalian pemimpin setelah aku nanti
ya'idhuna bil hikmati 'alal manabir. Mereka itu ketika berpidato di mimbar bil hikmah, dengan penuh hikmah. Saudara sekalian, ini Nabi SAW menjelaskan pada kita. Begitu kita perhatikan pidatonya di atas mimbar, luar biasa. Kita suka, kita senang. Dia berapi-api, dia hikmah, manfaat. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tapi apa pesan Nabi SAW? Berhati-hatilah kita. Tidak akan mustahil terjadi dimanapun di muka bumi ini. Fa'idha nazalu ikhtalasat. Tetapi begitu turun dari mimbar, mereka tidak segan-segan melakukan tipu daya. Mereka tidak akan segan-segan melakukan penipuan. Nah, ini tentunya saudara sekalian, kalau kita dengan hadis ini yang kita khawatirkan, yang kita takuti jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita, di negara kita. Hadirin rahimakumullah. Dan kalau ada pemimpin semacam itu, kata Nabi, wa qulubuhum antanu minal jaib, hati mereka itu lebih busuk daripada bangkai-bangkai itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan doa dan permohonan kita kepada Allah, saudara, agar pemimpin kita siapapun mereka sungguh betul-betul memimpin dengan hidayah Allah tabaraka wa taala. Itu hadis yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kemudian ada hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, satakunu alaikum a'immatun, akan terjadi pemimpin-pemimpin kepada kalian, yamlikuna arzaqakum. Ini termasuk bagian daripada kekhawatiran kita, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita terus waspada dan hati-hati, serta kita kawal terus pemimpin kita, siapapun saudara kita yang berkuasa di negara kita ini tentunya, saudara. Karena hadis Nabi SAW sangat jelas, yamlikuna arzaqakum. Mereka bisa jadi mudah mereka itu menguasai rezeki kalian. Sebenarnya rezeki kita rakyat, sebenarnya rezeki kita umat, tapi ternyata dikuasai oleh segelintir penguasa. Hadirin rahimakumullah, wallahu alam. Sudah terjadikah atau mungkin wallahu alam di muka bumi di mana hadis Nabi SAW ini akan terbukti, saudara. Yamlikuna arzaqakum, mereka mudah sekali menguasai, memiliki rezeki. Sebenarnya itu rezeki umat, rezeki rakyat. Akhirnya saudara sekalian, penguasa itulah yang semakin kaya, semakin kaya. Hadirin rahimakumullah, kalau ada penguasa semacam itu, kata Nabi SAW, yuhaddithunakum fayukadzibunakum. Mereka berbicara kepada kalian, tapi mereka sebenarnya dusta dengan pembicaraannya itu. Bukankah yang demikian yang kita khawatirkan harus terjadi di tengah kita? Na'udzubillah, saudara. Yuhaddithunakum wa yukadzibunakum. Mereka berbicara kepada kita dengan pembicaraan yang hikmah itu, tapi ternyata mereka bohong, mereka dusta. Ya'malunal amal fayasubbunahu. Mereka beramal, mereka bertugas, mereka menjalankan tugas, tapi mereka itu sebenarnya mencaci maki tugas itu. Belum tentu suka dengan tugas yang dilakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian saudara sekalian, Nabi masih melanjutkan penjelasannya. La yurdunakum hatta tuhassinu qabihahum wa tukadzibu wa tusaddiqu kadzibahum. Mereka sebenarnya tidak akan pernah redha dengan sebenarnya kepada kita, sampai kita membaguskan keburukan mereka, dan sampai kita membenarkan dusta dan bohong mereka. Kita dukung mereka. Kalau siapa di antara kita, rakyat atau orang-orang dekatnya yang mendukung dia sekalipun dia salah, yang membaguskan dia sekalipun dia buruk, saudara sekalian, itu baru ridha. Sabda Nabi SAW, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kesekian kalinya, jangan sampai ada di tengah-tengah kita, negara kita Indonesia tercinta. Saudara-saudara sekalian, yu'tuhumul haqqa ma yardawna bih, ay kama qala. Kalau mereka itu memberikan hak kita, kalau mereka itu memberikan hak kita,
hak umat diberikan, hak rakyat diberikan, ma yardawna, sebenarnya mereka tidak reda. Makanya kita berhati-hati. Hal demikian tentu masih gaib kepada kita, saudara. Fa idzan tajawazu, maka dari itulah, karena jiwa kepemimpinan yang sebenarnya semacam itu, kata Nabi, maka saudara sekalian, mereka gampang sekali, mudah sekali mereka itu melampaui batas-batas kebenaran yang sebenarnya, melampaui batas-batas aturan-aturan yang sebenarnya, tidak peduli dengan aturan-aturan. Fa idzan tajawazu, maka saudara-saudara sekalian, kenapa saya katakan tadi, mari kita terus kawal, karena Nabi SAW bersabda, wa man qutila an dzalika fahuwa syahidun. Kalau ada orang yang menghadapi situasi yang semacam itu, kemudian terjadi kemungkaran tersebut, lalu dia amar ma'ruf nahi mungkar, pantang mundur, pantang menyerah, kemudian menjumpai kematiannya, faman kutila an dzalika fahuwa syahid. Orang yang terbunuh dalam hal tersebut, meninggal dalam hal tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Disinilah saudara-saudara sekalian, kenapa para ulama itu pantang menyerah, mereka menghadapi kemungkaran dan mereka lantang terus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena ini sabda Nabi SAW. Mereka akan merasa, mereka akan mengatakan resiko itu belakangan, sampai kepada kematian pun, saudara sekalian, sekalipun tidak diharapkan kematian itu, tetapi pasti menyenangkan, karena mutta ala syahid, karena matinya adalah mati syahid. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis Nabi SAW yang sangat kita inginkan pula, ketika Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bil amiri khaira ja'ala lahu wazira sidqin. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi, jika Allah menghendaki seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, kalau Allah menghendaki pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, penguasa yang baik, ja'ala lahu wazira sidqin, maka akan diangkat menteri-menteri yang baik-baik, wakil-wakil yang baik-baik. Wazir itu artinya menteri, saudara-saudara sekalian. Sidqin adalah yang jujur dan benar, memperjuangkan kejujuran dan kebenaran itu. Apa kata Nabi, masih menafsirkan hadis beliau? Nabi SAW bersabda, inna siya dzakkarahu, kalau sang pemimpin itu bertindak lalai, lupa, apalagi bersalah, dia tidak akan segan-segan mengkritik, menasehati, mengingatkan sang penguasa, sang raja. Ini saudara-saudara sekalian, kata Nabi, wa in dzakara a'anahu, dan kalau dia benar, kalau sang amir ini benar, maka dia pasti akan membelanya, dia akan mendukungnya. Ini yang kita harapkan, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Saudara sekalian, kalau antara kita khawatir dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu atas dasar hadis ini, saudara. Lalu Nabi SAW bersabda, hati-hati ketika suatu saat nanti akan terangkat pemimpin-pemimpin yang usianya masih muda. Mohon maaf saudara sekalian, saya tidak menyebut dimanapun di muka bumi, wallahu alam. Ini sabda Nabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, a'udzu billahi min imaratis sibyan, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinan yang muda. Saudara sekalian, memang betul kalau ada orang mengatakan yang lebih tua belum tentu segalanya lebih hebat dari yang muda. Dan bisa jadi yang lebih muda mungkin juga lebih hebat kepada yang lebih tua. Sampai suatu saat Khalid bin Walid pun memimpin pasukan perang sebagai panglima perang pada saat itu dalam usia muda. Wallahu alam saudara sekalian. Namun Nabi SAW dalam rangka supaya kita berhati-hati, mari kita saling mengingatkan, saudara. Nabi pernah berlindung kepada Allah. A'udzu billahi min imaratis sibyan. Saya berlindung kepada Allah kalau di tengah umatku harus terangkat pemimpin-pemimpin yang muda usianya. Faqala ashabuh, pada saat itu sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma imaratus sibyan, apa dimaksud dengan kepemimpinan muda ini ya Rasulullah? Pemimpin yang usia muda itu kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab,
faqala sallallahu alaihi wasallam, in ata'tumuhum halaktum. Kalau kalian dipimpin oleh pemimpin yang muda itu, kemudian kalian taati semua apapun instruksi, perintah, aturan-aturan dari pemimpin yang muda itu, atau halaktum, tunggu saatnya kalian akan binasa. Hadirin rahimakumullah, saya hanya membacakan hadis Nabi SAW. Wa in asaitumuhum, kalau kalian tidak taat kepada pemimpin kalian yang masih muda itu, kalau kalian durhaka, kalau kalian tidak taat, tadi taat akan membinasakan. Sekarang kalau tidak taat, kata Nabi, fahalakukum fi ta'atihim, maka ahlakukum, merekalah yang akan membinasakan kalian. Taat, kita sendiri yang binasa. Tidak taat, mereka yang akan membinasakan kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, fahalakukum fi ta'atihim halakuddin. Binasanya kalian karena taatnya kalian kepada mereka, itu adalah akan terjadi banyak kebinasaan-kebinasaan, kerusakan-kerusakan di dalam agama. Wa halakukum fi isyanihim halakul anfus, sedangkan kebinasaan kalian dalam kedurhakaan kalian kepada pemimpin yang muda itu, kata Nabi SAW, halakun nafs, Allah atau halakun nufus, adalah kehancuran pribadi-pribadi kita, individu-individu kita. Sangat jelas hadis Nabi SAW. Saudara sekalian, kalau kita masih yakin dengan sabda Nabi itu pasti benar, bagaimana kita tidak berhati-hati, saudara sekalian? Mari saudara sekalian terus introspeksi kita. Kalau selama ini kita pernah salah, jangan sampai terulang, akan datang dan seterusnya, saudara. Wallahu alam, dengan terangkatnya pemimpin baru kita, tentu harapan kita banyak sekali. Tetapi jangan lupa, kekhawatiran kita pun banyak, saudara-saudara sekalian. Maka tambahkan doa munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita pada saat ini menjadi orang-orang tua, hidup kita masih relatif aman, tentram, bisa ibadah, tidak terusik ibadah kita di masjid-masjid. Wallahu alam nasib anak cucu kita, saudara sekalian, ketika kita telah berada di alam barzakh. Mereka tertawakah dengan situasi kehidupannya, atau mereka menangis? Kalau sampai mereka menangis dalam kehidupannya, bukan hanya mereka anak cucu kita yang menangis di muka bumi, tapi kita yang berada di perut bumi itu pun akan sama menangis, karena kita sudah pasti mengetahui keadaan kehidupan anak cucu kita. Begitu cerita Nabi SAW, bahwasanya mayat itu akan menangis karena tangisan ahli waris dan seterusnya, saudara. Banyak ini penyebabnya dan banyak penjelasan para ulama. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, saudara, tidak ada lain, mari kita teruskan dekatkan diri kita dengan kajian-kajian ayat Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian hadis-hadis Nabi SAW. Ketika dikaji hadis semacam ini, tentu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, banyak rezeki lahir dan batin kepada kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau oleh karena itu yang ditaruhkan pada diri kita ketaatan kita kepada Allah. Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang di awal saya bacakan tadi, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sudah pasti dia berada pada kemenangan yang nyata. Cuman kenyataannya, saudara sekalian, pertanyaannya, adakah di antara kita orang beriman yang masih setengah-setengah taat kepada Allah dan Rasulnya? Dan kalau ini terjadi kepada penguasa-penguasa, kita maklum seluruhnya apa yang akan diturunkan di negara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasanya saja setengah-setengah taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kita umatnya? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita saling wasiat di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, kesabaran yang tinggi, kekuatan menjalankan tugas-tugas kita, apalagi tugas-tugas para pemimpin kita. Semoga mereka dan kita semua terus dibimbing, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bertugas kecuali tugas-tugas yang diridhai Allah, tidak pernah bertindak kecuali tindakan-tindakan fi mardatillah, tidak pernah berinisiatif, berpikiran melakukan suatu aturan-aturan kecuali semua atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahilladzi waffaqal 'alimin al-'amilin li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura walladzi haqqaqa amal al-amilin bi rahmatihi famanahahum 'ata'an mawfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi biqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna wansuril islam wal muslimin. Allahumma ansurna wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma hdina wahdi wulatana wulata biladina Indonesia ya Allah hadiyatan mahdiyah ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul mu'minin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.